Hai pemirsa Saya No Feng Shui, membangun hunian idaman tentu perlu adanya pertimbangan secara mendalam. Tidak hanya bentuk bangunan ataupun si pengembang kawasan, namun di awal ada yang perlu kita pertimbangkan seperti penempatan lokasi hunian. Terbatasnya lahan kosong yang tersisa khususnya di kota besar seperti Jakarta saat ini, tentu menyulitkan kita guna membangun sebuah rumah yang kita inginkan. Namun, jika kita telah terlambat membangun rumah di lokasi yang padat penduduk, jangan khawatir untuk menciptakan sebuah hunian yang kita idamkan. Seperti rumah milik Hadriansyah yang terletak di kawasan Pos Pengumben, Jakarta Barat. Rumah yang berdiri sejak tahun 1994 ini dihuni oleh Hadriansyah bersama sang istri dan seorang putrinya. Meskipun rumah ini terletak di kawasan padat penduduk, namun sang pemilik rumah sangat teliti dalam menciptakan sebuah hunian yang sangat nyaman untuk ditinggali keluarganya. Lantas, seperti apa rumah Hadriansyah jika dilihat dari kacamata Feng Shui? Dan apakah tinggal di kawasan padat penduduk tidak baik menurut analisa Feng Shui? Berikut ulasannya khusus untuk Anda. Saya Hadriansyah. Saya tinggal di lokasi Kelapa II, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Ini adalah rumah tinggal saya bersama keluarga saya. Saya tinggal dengan anak dan istri saya. Anak saya ada 3 sini, laki 2, yang perempuan 1. Ya. Rumah saya luasnya ada 146 meter persegi, ya, terdiri dari ruangan tempat tidur ada 3, di bawah 2, di atas 1, 2 kamar mandi, dan ini mungkin ruang teras belakang, ini tempat saya untuk istirahat ya. Ya, ini saya tinggal sejak tahun 94 di sini. Rumah itu menurut saya satu tempat sebagai untuk ibadah ya, untuk ibadah, untuk berteduh, untuk berlindung ya, kami dan keluarga, anak dan istri saya. Yang baik itu kan rumah itu menggunakan konsep di awal-awal ya. Tapi kebetulan rumah ini pertama saya dapat di sini, rumah itu udah terbentuk dari awal. Pertamanya 110 meter dengan bentuk seperti apa yang saya dapat. Kemudian ada tetangga jual di belakang 14 meter luasnya. Kemudian kedua ada yang jual lagi 18 meter, jadi di total jadi 140 meter gitu, 146 meter ya. Konsepnya nggak jauh dari mengikuti bentuk bangunan itu, cuman lebih disempurnakan gitu. Makanya saya juga penasaran Feng Shui itu sejauh mana ya pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Ya. Pengumben. Jalan panjang. Waduh, banyak anak kecil juga berarti daerahnya ya. Kita sapa dulu pemirsa nih. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Nah, senang sekali saya Ayu Nitria dan kali ini bersama Gunadi Wijaya. Ya, masih di Science of Feng Shui. Nantinya selama 30 menit ke depan dari kawasan Pos Pengumben. Betul. Jalan panjang ya tadi Jalan ya. panjang. Cukup panjang, cukup keringetan nih soalnya ya dari depan turun mobil ke sini. Karena sedikit berbeda nih pemirsa, kalau biasanya kan kita datang ke perumahan-perumahan yang memang kalau bisa ada klaster ya. Betul. Bangunan dia. Yang modern. Agak modern. Nah, tapi sekarang coba kalau kita
kita lihat ilmu Feng Shui ini bisa nggak ya diterapkan dalam hunian yang memang padat penduduk? Betul. Gimana Pak Gun? Bisa. Konsepnya sih semua sama. Memang kalau di dalam Feng Shui itu kan yang bagus itu kita menganut prinsip 50-50. 50-50. Jadi misalnya 50% daerah penduduk, 50% daerah terbuka. Oke. Jadi makanya pemerintah itu kan memberikan kalau kita beli rumah selalu 60-40. Itu oke gitu ya. Tapi kadang-kadang di rumah padat penduduk nggak bisa begitu. Kadang sampai 90-10. Iya, betul. Jadi 90% udah rumah penduduk sehingga jalan hanya ada jalan nggak punya taman. Tapi nggak apa-apa. Tetap Oke. kita coba cari karena di dalam Feng Shui itu kan kita melihat flow energi bagus atau tidak. Nah untuk daerah sini memang kalau kita lihat ini kan rumah pada penduduk. Iya, daerah pos Jadi Kebumen ya. kita lihat gitu lah. Tadi saya sudah ngelihat di peta segala macam. Di sebelah timur kita itu ada sungai. Sebelah Di timur. belakang juga ada sungai. Oke. Dan itu agak rendah. Jadi seolah-olah daerahnya kita seperti di punggung gunung begini. Jadi sebenarnya di dalam Feng Shui kalau ada daerah di punggung gunung ini tidak terlalu bagus. Tidak terlalu bagus. Tidak terlalu bagus. Tapi oke, bagaimana caranya dengan keadaan yang tidak terlalu bagus ini kita coba mendesain atau menyetel satu rumah sehingga mendapatkan benefit yang maksimum Iya, buat penghuni. betul. Betul kan? Itu yang kita mau lakukan sekarang ini. Jadi untuk daerah sini pemirsa, ini modelnya seperti punggung gunung seperti ini. Dan kalau kita lihat di situ kan itu jalan lebih tinggi arah segini. Nah Oke. untung jalannya itu kan terbuka, bukan cul-de-sac. Betul. Cul-de-sac. Jadi energi masih tetap mengalir. Masih tetap mengalir. Ini menarik nih pemirsa. Ini kan baru secara eksternal ya. Ya, Dari basic jadi kalau kontur kita ya. lihat di sini, Hah? saya bisa melihat misalnya rumah yang di sebelah sini, penghuni yang rumah di sebelah sini akan jauh lebih aktif daripada penghuni yang sebelah kanan. Oke, ini penasaran nih Ayu sama Pak Gunadi. Karena ini sebenarnya ya pemirsa kita akan lihat nih kediaman dari Pak Hadriansa. Betul. Ini ada di sebelah kiri Ayu ya. Nah. Seperti apa faktor interior dan juga eksternalnya. Kita langsung lihat. Mari kita masuk dulu nih Betul. Pak. Yuk. Oke. Permisi. Pak Gunadi, waduh masuk rumah orang nih kita nih. Oh, banyak taman-taman juga nih. Betul. Biasanya kalau ada tempat yang hijau gitu kan menunjukkan bahwa energinya cukup bagus. Dan juga buat pernafasan juga enak ya Pak. Nah, Secara kadang-kadang eksternal lah secara ya. eksternal rumah ini, apa yang mengganggu saya di dalam rumah ini adalah tiang ini. Oke. Nah, karena kalau kita lihat tiang ini adanya pas di depan pintu. Oh. Nah, jadi ibarat kata kalau di dalam Feng Shui pintu utama atau pintu itu kan seperti mulut atau rezeki. Jadi Iya. kalau ada yang mengganggu begini, berarti rezekinya akan terganggu. Dan juga secara logika kayak ada penghalang berarti ya. Betul. Dan secara logika kalau kita mau masukin meja yang besar atau lemari kan pasti mengganggu. Iya. Kan logikanya harus seperti itu. Pak Gunadi nanti mau menganalisis? Ya, saya yang menganalisa dulu semua, gitu loh rumah ini menghadap gimana, alirannya Betul. dan segala macam, baru nanti kita desain. Kita bahas ya. Kita bahas ini bagusnya di mana, jeleknya Waduh. seperti apa. Nah, pemirsa nanti ya masih banyak lagi yang kita bahas. Jadi ada jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Science of Feng Shui. Nah pemirsa Science of Feng Shui, tadi dia udah bilang kalau Pak Gunadi memang butuh waktu dulu nih buat menganalisa seperti apa keadaan rumah ini kalau dilihat berdasarkan Feng Shui. Sekarang Pak Gunadi kan lagi asik banget nih. Pak Gunadi, ayo. aduh sampai nggak Gimana? sadar nih. Iya. Asik sama kompasnya nih kayaknya pemirsa. Sampai duduk kayaknya ya Pak ya. Oke. Nah, pemirsa kita coba bahas lagi nih ya seperti apa Feng Shui-nya kediaman ini. Kalau dari tadi Pak Gunadi analisa apa aja yang bisa kita bahas nih Pak? Pertama, saya tadi kan ngambil konturnya, ya, tadi saya bilang seperti ini. Kedua, saya melihat hadap rumahnya ini menghadap timur 90 derajat. Nah, kemudian saya ngelihat tadi kan di depan itu ada tiangnya. Iya, benar-benar. Itu yang juga tidak terlalu bagus. Nah itu persis sekali di depan Ah, pintu tamu. Di depan pintu utama. Kemudian kan saya ngelihat lagi beberapa di mana rumah
toilet, dan ruang terbuka. Kamar tidur segala macam. Jadi di dalam Feng Shui itu kan ada beberapa yang kita bisa bahas. Jadi ada beberapa aliran. Jadi bisa ngomong Feng Shui langit. Jadi dia melihat pergerakan planet-planet di langit. Nah, dengan posisi ini ngadep timur, kalau menggunakan teori Feng Shui langit, salah satunya disebut facing atau bintang terbang. Kalau pintu utamanya sendiri nih Pak, terhadap penghuni ya, Nah, dari Bapak atau Ibu? Betul. Nah, dari situ kan saya melihat Feng Shui-nya dulu. Ini desainnya bagus apa enggak. Jadi saya bisa ngeliat dari posisi Feng Shui langit, kemudian saya melihat dari landform-nya, dari pergerakan energi, dari aliran air. Nah, baru saya lihat posisi pintunya, kemudian baru saya melihat manusia yang tinggalnya. Jadi kalau di sini Bapak Hadriansa dan Ibu serta anaknya satu putri. Yang ada di sini. Nah, dari situ dari tanggal lahirnya semua baru saya menghitung. Bagaimana cocok apa tidak? Bagaimana rezekinya Bapak dan Ibu di sini. Nah, jadi kalau dari sisi Feng Shui ini tiangnya utama ini yang di depan pintu itu salah. Jadi di depan pintu secara umum tidak boleh ada tiang. Dan secara estetika juga kalau kita mau masukin barang yang besar akan menjadi gangguan. Jadi susah ya. Ya. Nggak luas space. Betul. Jadi kalau dengan kondisi begini, saya mengsuggest dengan aturan Feng Shui segala macam di sini. Nanti kita belum gabungin dengan manusianya. Jadi kita lihat aturan Feng Shui-nya dulu gitu. Ayo. Jadi dengan kondisi ini tinggal dua pilihan. Karena kan ini energinya. Jadi kalau kita lihat tadi ini pintunya agak tertekuk, agak masuk ke dalam, ya kan? Jadi kan kamarnya agak maju ke depan. Nah, jadi saya melihat dengan kondisi ada tangga di situ, aliran energinya seperti apa. Jadi kalau kita lihat sebenarnya tangga di situ, dia keluar langsung di depan pintu. Berarti energinya mengalir keluar, internal dalamnya. Jadi saya harus menyetel supaya energi mengalir semua keluar, supaya jangan ada energi yang masuk. Jadi kalau ada energi yang keluar, ada energi yang masuk, terjadi turbulensi dan itu jelek di dalam Feng Shui. Nah, karena saya lihat internalnya ini mengalir keluar dan pintu ini, tiang ini jadi penghalang. Jadi dua kemungkinan. Tiangnya kita geser atau pintunya kita mau geser ke sini. Nah, kalau tiangnya digeser, nih kalau gini baik lagi ya kita. Permasalahannya. Kalau digeser berarti kalau secara struktur bangunannya sendiri, betul, banyak yang diubah. Iya, tapi kalau bisa pintu. Nah, itu nanti disitulah jadi kita mengatur, mensiasatin bagaimana biaya yang semurah mungkin dalam pengaturan pola energi. Jadi misalnya dari misalnya kebetulan penghuni rumahnya belum mau. Nah, itu bisa aja karena tangga itu mengalir, ya saya bisa tutup yang dia tiang di depan ini. Jadi bisa seperti ditutup seperti itu selebar pintu, tapi tangganya juga saya tutup. Jadi saya ubah pola energinya. Nah, kebetulan lagi kalau kita lihat dari sebelah situ, itu kan ada ruang terbuka. Dan itu energi masuk bagus banget buat rumah ini. Jadi biarpun di sini depannya masih ada sedikit problem, tapi energi yang datang dari belakang itu bagus banget buat penghuni. Nah, sampai di situ. Nanti baru kita cocokin lagi kelengkapan penghuni ini. Apakah arah timurnya ini cocok buat si bapak dengan si ibu, dengan si anak? Di mana tempat tidurnya bapak? Nah, kalau kita lihat di sini tempat tidur kamar utama ada di sini. Kemudian kamarnya putri ada di belakang, WC juga ada di belakang. Cocok nggak dengan aturan ini? Nah, semakin matching antara langit, bumi, dan manusia, semakin bagus aliran energi di dalam rumah, sehingga penghuni ini bisa mendapatkan benefit dari itu mah tinggal let it flow aja berarti ya? Let it flow, karena semestinya inti dari Feng Shui itu kan cuma let it flow, jangan sampai ada gangguan yang menghalang. Nah, iya, gangguan harus bisa dilihat dan cara seperti apa? Iya, itu yang jadi kita ukur dengan menggunakan rumus, kita melihat pergerakan planet di angkasa, itu menghadap timur, ada flow, ini yang kita mau ubah. Oke, nah ini menarik banget ya. Ini baru bagian depannya juga. Kan tadi yang di belakang juga ada. Betul. ya. Ini penasaran nih, setelah di dalam ada hal yang kayaknya harus diubah, di belakang kayak gimana? Pemirsa juga penasaran, nanti sama Pak Gunadi coba lihat ke bagian belakangnya, tapi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Science of Feng Shui.
juga. Gunadi. Ya, jadi tadi kan kita sempat bahas nih di bagian depan kalau ada hal yang kayaknya dari rumah ini bisa menolong ya karena di bagian terbukanya ya. Betul. Nah, di sini kan kalau lihat kan ini di bagian selatan daripada rumah. Karena tadi rumah ini menghadap timur. Kebetulan void atau ruang terbukanya ada di selatan. Energi mengalir dari situ dan ke depan. Di situ adalah toilet. Jadi flow-nya bagus banget. Ini yang membantu rumah ini dibandingin pintu utamanya. Makanya kita bisa bermain. Jika pintu utamanya salah, kita coba mengakalin atau mendesain di mana posisi yang untuk narik energi itu lihat mengalir. sisi terbaik yang lain juga. Betul. Ya? Pak Gunadi Bukan udah hanya satu penasaran aja. Udah penasaran ke sana karena Pak Gunadi bilang bukan hanya satu yang terbaik tadi Betul. ada banyak ya. Jadi kita bisa ngelihat dari beberapa sisi. Oke. Karena kadang-kadang kalau di rumahnya yang kecil atau tempat Nggak yang terlalu banyak space. bagaimana kita mengakalin supaya energi ini tetap flow. Jadi kunci daripada Feng Shui itu adalah energinya harus mengalir Harus tanpa mengalir. gangguan. Seperti kita mau mengalir ke bagian luar ya. Betul. Oke, yuk. Aduh, ini mah enak banget Pak Gun. Iya, ya. makanya kan semestinya di sini kan selatan. Oh. Harusnya memang ini terbuka, tapi kan kalau di ruang di perumahan yang agak kecil dengan padat, ya mau nggak mau kita mesti buka atas. Nah ya, jadi pemirsa Sign of Feng Shui ya, ini tadi void yang dimaksud sama Pak Gun ya. Pak Gun, tapi kalau kita lihat nih, rumah ini dampaknya buat putra putrinya secara pendidikan dan karir nanti. Jadi kalau kita ngelihat ini rumah, kita harus lihat kontur luar yang paling besar. Jadi kalau kita lihat ini adalah daerah Jakarta, gunungnya ada di selatan di daerah Bogor, lautnya ada di utara. Makanya energi dari selatan mengalir dari gunung turun ke laut dan itu kan diwakilin dengan toilet. Dia mengalir keluar dari rumah. Jadi energi mengalir dengan sentimental flow, tidak ada gangguan. Ini yang membuat rumah ini jadi bagus. Walaupun pintu di depannya kurang begitu bagus. Jadi kita bisa melihat beberapa posisi untuk bagaimana energi ini mengalir dengan baik tanpa ada gangguan. Nah, kalau kita lihat nih Pak, ini kalau bisa dibilang taman belakang juga ya. Betul. Berarti ya pemirsa dari bagian rumah dan juga kediaman Pak Adriansa. Dari segi penataannya sendiri atau juga kalau dilihat efeknya ke Feng Shui ini. Nah, kalau dari segi penataan kan bisa bilang selatan itu diwakili unsur api. Selatan diwakili oleh unsur Nah, api. penghidup adalah api adalah kayu atau pohon. Makanya pohon-pohon di sini ngidupin api dengan ada burung di sini. Burung juga ngomong ada unsur apinya supaya dia bisa banyak ngomong. Oke. Jadi dari tadi kita lihat burungnya selalu bercuitan terus. Kan kalau Ayu lihat ya pemirsa, rumah ini memang nggak ada kalau air ya kayak kolam atau unsur dari depan ataupun di belakang emang tidak ada ya. Tidak kayak ada, tapi ada air terjun buatan juga nggak ada. Nggak ya? perlu. Yang selama dia energinya mengalir, jadi air terjun apa segala macam hanyalah mengumpulkan energi, mengakumulasi energi untuk mengalir. Nah itu kita bisa pakai jika kita melihat suatu posisi energinya nggak gitu ngalir. Makanya kita perluin air terjun atau air mancur. Tapi secara nggak sengaja kan di sini kan ada. Oh, keran air Keran ya. airnya. Keran air. Yang sekali-sekali hidup itu yang akan mendorong energi ini mengalir lebih baik. Oh, jadi memang kalau dilihat nih rumah ini juga faktornya sih nggak terlalu banyak unsur air, nggak berlebihan ya. Tidak berarti berlebihan. ya. Tidak berlebihan. Kalau untuk kesehatan penghuni-penghuninya Nah, sendiri. kalau untuk kesehatan penghuninya, kita melihat tadi dari cat kelahiran Pak Hadriansa dan semuanya. Nah, dari situ kita lihat kesehatannya bagus apa enggak, dengan rumah ini oke apa enggak. Jadi saya udah lihat kesehatan Pak Hadriansa well, enggak ada masalah, dan ternyata memang Pak Hadriansa sekarang masih ganteng, masih sehat, masih gagah kayak bintang film. Ya, udah lihat juga ya profil dari Pak Adriansa ya. Tapi balik lagi nih, rumah oke, boleh nyaman, tapi untuk keuangan sendiri kadang kita rumah ada tapi masih aduh orang taunya gue hidup mewah, hidup seneng, tapi keuangan pada dalamnya seret nih. Nah, kebetulan kalau lihat di sini kan tadi yang waktu kita menganalisa bahwa dari catnya Pak Hadriansa, kebetulan kan Pak Hadriansa udah pensiun. Jadi ibunya masih tetap bekerja. Jadi memang tadi rumah ini buat ibunya bagus banget, tapi dari catnya kelahiran Pak Hadriansa pun bagus sekali. Jadi biarpun tinggal di tempat yang padat penduduk dengan penataan yang bagus, beliau tetap bisa menikmati hidup dengan baik. Nah mungkin sama nih kayak burung juga nikmatin banget ya. Kan udah jarang ya pemirsa ya di Jakarta dengan suara burung. Betul. Gitu kan. Nah ini menarik nih Pak, yang pengen ditanya lagi. Kalau ternyata kita sudah pensiun, buat kayak Pak Adriansa udah pensiun ya, tinggal di rumah seperti ini, otomatis masih
Pak Hadriansa juga kita lihat masih produktif. Iya, produktif juga. Apa yang baik solusi untuk mungkin cari pekerjaan sampingan atau tetap menghasilkan income gitu? Ya, nah itu kan balik lagi saya tadi bilang sama Pak Hadriansa kan dari tadi hasil dari analisa catnya dia. Justru sekarang ini sampai Pak Hadriansa umur 65 adalah salah satu the golden time-nya dia. Jadi saya bilang, kenapa nggak cari kerja yang paling gampang dengan umur yang udah pensiun as a consultant. Dan kebetulan dari kelahiran Pak Hadriansa itu mendukung untuk menjadi konsultan. Oke, nah ini kan kalau dari tanggal lahir semuanya bisa kita dapetin ya. Jadi Betul. kalaupun memang sempat kita bahas kalau ada jiwa bisnis, seseorang pasti bisa bisnis. Untuk lakukan bisnis. Oh, Nah, tapi kalau memang dia tidak ada, waktunya sudah habis, biasanya di dalam pengaturan desain Feng Shui kita akan mengangkat kesehatan. Coba kita alihkan yang lain ya. Iya, supaya di dalam ini bisa umur panjang, sehat. Siapa yang nggak senang. mau ya? Nah, itu jadi ini semua adalah jadi permainan energi, Oke. menggabungkan antara desain Feng Shui dengan aliran energi serta penghuninya. Biar diselarasin ya. Biar Nah, jadi pemirsa memang biar dapat keselarasan ya Pak Gunadi ya. Nah, tadi kita juga sudah banyak bicara sama Pak Hadriansa. Pak Gunadi sudah beri masukan seperti apa testimoni dari Pak Hadriansa. Ini dia. Banyak sih ya yang dijelaskan oleh Pak Gunadi tadi ya, di dalam menjelaskan tentang Feng Shui ya. Ada beberapa yang masukan yang bagus ya nggak, misalnya kita tentang tata letak bangunan, tata ruang yang tepat itu seperti apa ya. Contohnya tadi di rumah saya itu di depan pintu itu ada tiang. Tiang itu memang menurut Pak Gunadi itu secara Feng Shui itu ya, itu di samping mengurangi keindahan juga dipandang kurang bagus untuk hoki gitu kan, terutama katanya untuk rezeki gitu kan. Itu juga bisa saya terima juga, sebab di depan pintu persis itu ada tiang ya itu. Sisi ilmiahnya itu memang Feng Shui itu bisa diterima juga. Misalnya Pak Gunadi itu menghubungkan antara ilmu Feng Shui itu dengan ilmu fisika geografi ya, ada kaitan dengan gravitasi bumi gitu kan. Itu memang kalau kita tanpa mempertimbangkan secara geografis itu agak kurang ilmiah juga gitu ya. Itu bagus sih sebenarnya. Jadi banyak yang bisa diambil dari Feng Shui yang dijelaskan sama Pak Gunadi tadi itu. Pemirsa, itu dia tadi ya testimoni dari Pak Hadriansa. Nah, Pak Gunadi ini juga buat pemirsa ya yang pengen nantinya kasih masukan atau juga pengen rumah yang kita datangin. Betul. Ya. Dan banyak hal yang bisa kita bahas mengenai Feng Shui. Silakan kirimkan email ke alamat yang tertera di bawah ini. Pak Gunadi, jadi hari ini banyak sekali pelajaran. Ternyata kita tuh sebenarnya bisa tinggal di mana aja. Di mana saja, bagaimana kita menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Oke, tinggal penyesuaiannya. Pak Gunadi hari ini terima kasih sekali. Ayu.
kita nanti muter-muter lagi. Boleh. Dan pemirsa terima kasih untuk kebersamaan selama 30 menit ke belakang. Untuk itu saya Ayu Fitria. Saya Gunadi Wijaya. Pamit undur diri, sampai jumpa. Dadah.